Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu semuanya, ketemu lagi dengan saya, Miss Anita. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial ya mengenai bagaimana cara menggunakan Articulate Storyline Tree. Nah, banyak sekali berbagai fitur dan animasi yang bisa kita buat dengan Articulate Storyline Tree ini. Yaitu Articulate Storyline ini merupakan suatu program yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif ya Bapak dan Ibu. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang salah satu beberapa fitur yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama adalah tentang bagaimana memunculkan layer ketika kita mengklik sebuah tombol atau button. Jadi bagaimana cara membuat button untuk show layer. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara membuat suatu button itu berubah warna atau berubah bentuk, yang istilahnya disebut dengan change state ya, dengan menggunakan fitur yang ada di dalamnya itu adalah dengan hover. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana cara menginsert audio atau klik sound di dalam suatu button atau tombol. Baiklah, saya akan memberikan contohnya. Langsung saja, ini tampilan dari Articulate Storyline Tree ya Bapak dan Ibu semuanya. Saya akan, kebetulan ini baru project baru, jadi saya akan membuat di slide yang kosong. Baik, kita akan membuat slide baru terlebih dahulu. Kita menambahkan scene. Boleh kita rename. Tadi kita rename di depan ya. Ini agak susah untuk merename-nya. Baik, kita rename misalnya contoh pop-up button. Ini juga kita rename. Oke, kita buka scene barunya di sini. Baik, ini tampilannya Bapak dan Ibu semuanya. Sekarang yang kita lakukan adalah menambahkan, saya coba menambahkan background terlebih dahulu. Oke, saya akan coba menggunakan background ini. Oke, kita sesuaikan. Ya, demikian tampilan dari slide yang akan kita buat nanti. Yang pertama adalah kita ini tutorialnya adalah untuk membuat pop-up button atau tombol yang nanti dia akan memunculkan suatu teks atau gambar secara bergantian. Jadi cara yang pertama adalah klik, boleh menggunakan button, boleh menggunakan insert picture. Kita insert picture saja supaya pilihan shape-nya nanti, shape maksud saya. Kita insert shape saja supaya pilihan bentuknya nanti bisa kita buat bervariasi. Misalnya saya ingin membuat yang seperti ini.
Oke. Kita duplicate. Kita copy ya. Kita copy dan kita pastekan. Oke. Kita tarik. Oke, seperti ini misalnya. Nah, jika sudah, mungkin kita bisa memberikan teks di dalamnya. Kita edit teks atau kita rubah warnanya terlebih dahulu. Misalnya saya ingin mengubah ini warnanya merah. Ini warnanya hijau. Dan ini biarkan tetap biru. Ini kita buat lebih cantik, kita bikin transparent. Kita 20%. Ini juga kita buat transparan sekitar, boleh 20%, boleh lebih. Biar lebih light begitu. Ya. Nah, jika sudah, kita berikan teksnya. Misalnya ini mau kita tuliskan pengertian dari periode. Kemudian di sini golongan. Kemudian di sini misalnya SPU. Ini hanya contoh saja ya. Misalnya kita ingin membuat, misalnya tujuannya nanti adalah apabila kita mengklik bagian ini, maka nanti akan muncul tulisan yang menyatakan itu adalah pengertian dari periode, pengertian dari golongan, dan pengertian dari SPU, tapi bergantian sesuai dengan yang diklik. Oke, yang pertama dilakukan adalah ini bisa dirubah-rubah ya Bapak dan Ibu, ini tergantung kreativitas Bapak Ibu sendiri. Mungkin biar cantik kita besarkan. Kemudian untuk fontnya juga bisa diganti. Oke. Sekali lagi ini hanya sebagai contoh ya Bapak dan Ibu. Baik, seperti ini. Kita sudah mempunyai 3 shape yang nanti akan menjadi button atau tombol yang akan diperintahkan untuk memunculkan sebuah tulisan yang nanti bisa kita atur di layer ya. Jadi layer itu apa? Layer itu nanti kita sambil jalan. Nah, di sini nanti bawah sini ada timeline yang akan mengatur lama keluarnya atau waktu dari animasi ini keluar, begitu. Baik. Yang pertama ini tolong diataskan supaya nanti terlihat fitur timeline, stage, dan notes. Karena nanti kita akan menggunakan menu stage di sini. Pertama yang kita lakukan adalah membuat, ini kita seleksi dulu ya, seperti ini. Misalnya kita ingin membuat pengertian dari periode. Kita lihat di sebelah kanan bawah di sini, di base layer ini, layer dasarnya, nanti kita klikkan di sini. Kita nanti akan membuat 3 pengertian yang akan muncul secara bergantian ya. Jadi nanti ada yang tertutup juga ada yang muncul. Jadi seperti itu. Kita klik karena ada 3 pengertian, kita klik sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Oke, ini adalah layer dasarnya. Dan ini adalah layer yang nanti dia hanya muncul bila kita berikan perintah. Oke, kita rename. Ini untuk periode misalnya. Layer yang kedua, itu kita rename golongan. Kemudian layer yang ketiga adalah SPU. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu kita kembali ke base layer di sini. Kita klik bagian shape-nya yang akan kita gunakan sebagai
button atau tombol. Kalau sudah, kita berikan perintah triggers. Triggersnya, maaf, ini harus kita itu dulu ya, beri pengertian dulu. Baik, kita akan memberikan pengertian apa itu periode. Insert text box ya. Ini hanya contoh saja. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengkreasi mau seperti apa tampilannya. Periode adalah lajur. Maaf, ini align text. Direction-nya masih vertikal. Oke. Periode, saya akan menuliskan pengertian periode, itu adalah lajur mendatar dalam SPU. Oke, kita agak tebalkan ya, dan kita lebih besarkan 20. Kita atur, maaf. Agak susah. Sebentar. Sebentar, ini sepertinya agak susah ya untuk di-select. Nah. Ya, sudah seperti ini. Misalnya kita ratakan tengah begini. Selanjutnya kita bisa, ini dalam. Oke, nanti daripada Bapak Ibu melakukan insert text box lagi, kita copy saja. Nah, nanti untuk tulisan periode ini dia tidak akan muncul ketika kita mengklik golongan. Jadi dia tidak akan muncul ketika kita sedang berada di layar yang bukan ada tulisannya ini. Oke, kita ke layar selanjutnya, tuh golongan. Kita pastekan. Kita bawa ke bawah seperti ini. Lalu kita ganti pengertian golongan adalah lajur vertikal dalam SPU. Oke, ini di layar golongan, kemudian kita masukkan pengertian lagi di layar SPU, kita pastekan lagi tadi text box-nya. SPU adalah misalnya kita menuliskan sistem periodik unsur. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah membuat 3 button di sini, periode, golongan, dan SPU, dan kita juga sudah membuat 3 buah layer yang nantinya berisi tentang pengertian dari masing-masing button ini. Oke, jika sudah, bagaimana cara kita memunculkan pengertian periode, golongan, dan SPU? Kita kembali ke base layer. Kita kembali ke layar dasarnya, kemudian kita klik di button periode. Kemudian kita berikan trigger di sini, add trigger gini. Di sini ada pilihan jump slide, actionnya mau apa? Kita nanti actionnya adalah untuk memunculkan layer. Jadi kita pilih show layer. Layer apa nanti yang akan jadi target kita adalah layer periode. Dia akan berjalan ketika perintahnya apa? Perintahnya adalah ketika diklik. Ini adalah nama objeknya snip diagonal corner 1. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik yang button golongan, sama. Kita add new trigger, show layer, sudah sama ya, karena ini mengikuti perintah sebelumnya. Kemudian ini diisi dengan golongan.
sama akan berjalan ketika user diklik. Kemudian ini shape-nya yang tadi button yang diagonal corner tuh. Kita klik OK. Yang terakhir SPU. Kita add trigger lagi. Show layer yang SPU. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Kita akan coba preview this slide. Apakah sudah berjalan? Sebentar, agak lama ya Bapak dan Ibu. Biasanya semakin banyak animasi atau semakin banyak kita memberikan sisipan itu memang agak berat untuk menjalankan previewnya ini. Oke, kita tunggu sampai dia nanti membuka. Oke, sudah mulai terbuka. Kita tunggu sejenak lagi sampai nanti muncul tampilan slide-nya, preview-nya. Oke, sudah mulai. Nah, ini tampilannya. Kalau nanti kita sudah merendernya atau mempublishnya, coba nanti kita klik. Nah, jadi ketika kita memberikan perintah suatu bentuk itu sebagai tombol, maka ketika kita mendekatkan kursornya akan berubah menjadi tangan. Kita klik. Nah, keluar lajur mendatar dalam SPU. Kemudian kita klik yang golongan. Nah, yang bagian periode akan menghilang, muncul yang golongan. Dan seperti ini. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian apabila Bapak dan Ibu ingin membuat variasi, kalau seperti ini kan kok sepertinya kurang menarik ya. Tidak terkesan seperti tombol, kita bisa mengubahnya ya Bapak dan Ibu. Oke, ini tadi cara membuat tombol untuk menunjukkan layer. Jadi seperti ini. Oke, kita tutup. Baiklah, sekarang bagaimana cara supaya ketika kita mendekatkan kursor ke dalam button tombol itu akan berubah warna atau menjadi lebih lebih membesar seperti itu. Oke, caranya seperti yang saya tadi bilang bahwa untuk fitur ini tolong ditampakkan ya. Karena kalau seperti ini tidak ada. Nah, kita harus munculkan. Baik, pertama yang harus dilakukan adalah ini kita klik yang button periode, kemudian kita klik stage. Nah, nanti kita bisa melihat stage di sini. Kemudian kita agak tarik ke atas ya. Oke, kelihatan. Kita klik edit stage. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita akan menduplikatnya supaya nanti dia ada tampilan yang berbeda ketika kita mendekatkan kursor. Kita klik hover. Hover itu ketika didekatkan ya. Kita klik add. Nah, seperti ini sama. Pastikan yang terseleksi adalah yang bagian hover. Kemudian kita ubah misalnya warnanya. Kita ubah shape fill-nya misalnya menjadi misalnya hitam. Atau ya hitam saja ya, lebih mudah. Kita ubah menjadi hitam seperti ini. Kemudian done editing stage. Kita kembali ke timeline. Kita lakukan yang sama terhadap golongan dan SPU. Golongan, kita klik stage, edit stage.
kemudian duplicate, kita pilih hover, add. Kita tunggu dan jangan lupa yang terseleksi adalah bagian hover, jangan sampai keliru. Kita shape fill tadi hitam. Ya, done. Jangan lupa mengetik done ya. Terkadang kalau lupa dia tidak akan tersimpan perintahnya. Kita klik done. Kembali ke timeline, kita pilih SPU, klik button SPU, klik states, edit states, pilih copy atau duplicate, pilih hover, add. Ya, kemudian kita ubah warnanya hitam, kita klik done, editing states. Oke, sudah, ini masing-masing sudah ya. Kita coba cek semuanya sudah ada hovernya masing-masing. Ini terserah Bapak dan Ibu mau diubah warna apa, mau diubah bentuknya juga bisa. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan adalah memberikan perintah supaya ketika kita mendekatkan kursor, maka dia akan berubah warna. Oke. Ini kita klik add ya, jangan klik edit, tapi kita klik add new trigger. Kita pilih change state of. Lalu pilih objeknya tadi yang snip diagonal corner 1 ya. Nanti Bapak Ibu bisa di rename, jangan sampai keliru nama objeknya. Kemudian kita pilih to state ke hover. Ketika user ini jangan user klik tapi mouse hovers over. Jadi hanya didekatkan, tidak sampai diklik. Oke. Lanjutkan yang sama dengan yang golongan. Klik. Ini sudah change state of. Kita pilih tadi yang corner 2. Kita pilih hover. Kita pilih mouse hovers over. Klik OK. Lanjut ke yang terakhir, SPU. Add new triggers. Change state of sudah. Kita pilih snip diagonal corner 3. Kemudian kita pilih hover. Kita pilih mouse hovers over. Sudah betul, ini ya, sudah betul. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk me-previewnya ya, agak sabar. Agak lama nanti untuk membuka previewnya. Oh, ternyata cukup cepat. Oke. Kita tunggu sejenak sampai keluar tampilannya. Maaf ya Bapak Ibu agak berisik di belakang. Nah, ini tampilan tadi coba kita cek ya. Periode golongan SPU. Periode golongan SPU. Ini kita hanya mendekatkan kursornya saja. Bagaimana kalau kita klik? Nah, kita klik. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi agak tampilannya lebih menarik ya, seperti ini. Nah, nanti untuk bagian hover ini Bapak dan Ibu bisa kreasi, misalnya mau di-zoom-kan, jadi supaya tombolnya itu lebih zoom in ya, lebih membesar seperti itu juga bisa dikreasi Bapak dan Ibu sendiri. Begitu. Kemudian, bagaimana cara menambahkan musik, mungkin kalau hanya berubah warna seperti itu masih kurang menarik juga, bisa dengan menambahkan music. Caranya kita menambahkan musiknya di bagian hover supaya musiknya itu muncul ketika kita melakukan mendekatkan kursor ke button. Oke, kita klik periode, kita lihat bagian stage, kita pilih edit stage, pastikan yang terseleksi yang hover. Ya, jangan keliru yang terseleksi biru muda ini hover. Kemudian kita insert audio. Kita pilih audio from file yang ada tersimpan di lokal komputer Bapak Ibu.
Oke, saya kemarin mendownload music. Di sini. Oke, saya akan coba untuk button 3. Kita tunggu sampai terunggah itu. Nah, ini sedang mengunggah suaranya. Baik. Nah, jadi kalau audionya sudah masuk, maka akan ada tanda mikrofon atau speaker di sini ya. Nah, sorry, ini logo speaker. Lanjut, jangan lupa klik done. Lanjut ke button golongan. Kita edit state. Kita pilih yang hover. Sampai terseleksi warna biru, jangan sampai keliru ya. Kadang lupa, tidak dipindahkan ke hover. Kemudian insert audio from file. Button 3. Agak lama memang mengunggahnya. Ya, sudah muncul. Jadi kalau kita klik yang normal, audio tidak muncul. Tapi kalau kita klik yang hover, akan muncul. Lanjut, jangan lupa klik done. Lalu kita pilih button terakhir SPU. Kita pastikan klik SPU, lalu edit stage. Kita pilih hover. Kita insert audio from file. Kita pilih button 3. Lebih baik jika itu satu jenis yang sama buttonnya, kita pilih musik yang sama saja ya Bapak dan Ibu. Sudah muncul, kita tarik, kita cek. Sudah muncul, kita klik done. Oke, sekarang coba kita preview ya Bapak dan Ibu. Kita coba preview apakah sudah berfungsi, sudah masuk audionya ketika kita memberikan perintah trigger tadi. Oke, ini tampilannya. Kita coba Bapak dan Ibu ya. Oh iya, sudah masuk. Nah, seperti ini kita klik. Ini bisa kita atur volume di bawah ini. Kita klik periode, kita klik golongan, kita klik SPU. Ya. Ya, jadi sedikit lebih seperti nyata, seperti tombol nyata begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, demikian tadi sedikit tutorial saya tentang bagaimana cara membuat button untuk memunculkan layer atau memunculkan suatu tampilan yang nanti dia akan berpindah atau berubah ya, dan juga menginsert audio di dalam button, juga untuk mengubah tampilan button supaya terlihat seperti nyata ketika kita mendekatkannya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, demikian tadi tutorial saya. Segala kekurangan, mohon maaf, terima kasih. Selamat berkarya ya Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.